Islam itu adalah agama yang sempurna. Sementara pengikutnya adalah muslim dan dia tidak sempurna. Kapan saja dia bisa melakukan kesalahan, saudari. Makanya saya katakan teman-teman, bagus kalau ada orang yang bisa hafal Al-Quran. Bagus. Alangkah lebih bagus lagi apabila dia hafal, faham, ngerti, kemudian merealisasikan apa yang dia ketahui itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia hafal, dia ngerti, tapi dia tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya munafik. Udah tahu, ngelanggar juga. Dan itu tidak hanya dalam agama. Berapa banyak pejabat yang tertangkap sebagai koruptor, mereka hafal undang-undang, mereka faham undang-undang, yang akhirnya mereka melanggar undang-undang itu sendiri. Kenapa? Saya prihatin, kenapa saya masuk ke ranah pembacotan atau pencot? Karena saya lihat makin lama makin menjadi-jadi nih di Indonesia. Pembodohan itu segala bidang. Di segala bidang. Mau tidak mau kita harus saksikan itu sama-sama. Ekonomi kita di ekonomi kita dibodohi. Politik kita juga begitu. Di sosial kita juga begitu. Di agama yang seharusnya menjadi tempat untuk kita berlabuh, untuk kita berlindung, di situ juga ada. Terus yang bisa kita percaya siapa? Jadi saya nggak mau terjadi krisis kepercayaan antar umat atau sesama umat. Saya nggak percaya dengan nasab habaib, saudari. Sampai sekarang saya nggak percaya. Sebelum ada bantahan, sebelum ada penjelasan, sebelum ada bukti. Nih, ada contoh nih. Saya satu komando dengan imam besar sekali. Jika ada orang ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Jarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Kalau ada orang mengaku dia sebagai zuriyah Nabi kepada saya, sehingga dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, maka verifikasi. Nggak usah marah-marah, nggak usah emosi, minta data. Mana? Yang pertama, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudari. Jadi bukan marah-marah, bukan dengan cara emosi, iya kan? Bukan dengan paspor dari Robito, enggak. Karena ada beberapa orang yang memang menunjukkan dirinya seolah-olah kita wajib mempercayainya, walaupun dia bodoh. Kita wajib mempercayai dia, mendengarkan dia, nggak boleh kita tegur, nggak boleh kita nasihati gitu. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, saudari. Makanya saya nggak mau segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam itu saya ikuti. Misalnya ngomong begini tentang sebuah hal yang buruk yang dilakukan oleh tokoh agama yang diakui dirinya sebagai zuriyah Nabi, saya protes gitu. Kemudian saya dikatakan ghibah. Dari mana dasarnya saya gibah gitu? Jadi di situ saya udah khatam, saudari. Saya nggak akan percaya kalau belum ada data, belum verifikasi, ya kan? Dan Robitoh Alawiyah itu bukan lembaga yang dibangun gimana ya? Bukan lembaga perwakilan dari Tuhan sehingga itu mesti benar, enggak. Begitu juga Ustadz, kiai, ya kan, syekh gitu ya. Nah, itu kan bukan orang-orang maksum, bukan orang-orang yang terhindar dari dosa. Mereka bisa saja melakukan dosa kapan saja gitu, di mana saja gitu. Sehingga hari ini kan kalian bisa melihat. Jadi kita jangan fanatik buta, jangan taklid buta kepada seseorang. Selama dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita ngikut. Tetapi ketika dia mulai membedah lubang matahari, kita harus meninggalkannya. Dan kita juga harus membahas, harus memberikan pemahaman kepada sesama kita. Oh, jangan TJ, nanti bikin malu Islam. Islam gak akan malu dengan perbuatan oknum-oknum tertentu. Ya, saya dari awal, dari dulu ya kan, sebelum membahas dunia perhabiban, masalah pernasaban,
saya anti terhadap rasis gitu. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang saya harus berurusan dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya sendiri yang rasis gitu. Nah, bagi saya itu manusia itu nggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ya ketakwaan yang membuat mereka beda gitu. Dan saya juga heran sekali ketika saya udah berhenti membahas pernasaban, membahas perhabiban, kok banyak orang yang DM saya di TikTok, ada yang minta maaf, ada yang mau islah, ada yang saya percaya dengan omongan abang, dulu sempat saya membenci abang gitu ya. Ya saya juga menjelaskan, bukan berarti pembahasan saya itu di media sosial itu mengajak orang untuk membenci gitu. Justru saya memberikan reaksi atas aksi mereka dalam ajakan rasis, dalam ajakan membenci. Karena pemikiran fasis pada saat ini itu nggak nyambung dengan otak kita, nggak layak, nggak cocok untuk perkembangan zaman seperti sekarang. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya di era Perang Dunia Kedua berpikir secara fasis itu mungkin bagus gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang ini nggak bagus. Bahkan kita sebagai muslim itu nggak boleh seperti itu. Artinya begini, ketika kita fanatik terhadap suatu kelompok, sehingga kelompok yang di luar kita semuanya itu salah, semua itu nggak bener, semua itu harus ditindas gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Misalnya ada teman-teman juga yang satu circle dengan saya itu, mereka mencoba menggiring saya untuk berpikir secara fasis, membenci orang-orang yang di luar daripada circle sendiri. Saya nggak mau. Saya orangnya objektif. Kalaupun ada kesalahan dilakukan oleh teman saya sendiri, tetap itu harus dibahas. Tergantung. Kalau teman saya itu orang yang bisa dikatakan tokoh publik, maka keburukannya akan saya publikasi. Kalau teman saya itu secara dia bukan tokoh, dia bukan seorang yang tersohor, dan saya rasa nggak perlu dipublikasi juga kan kesalahan dia, kecuali kalau dia itu orang yang berpengaruh, orang yang dijadikan contoh oleh banyak orang gitu. Sehingga kalau teman, misalnya dia bukan tokoh, itu nggak perlu kita publikasi, cukup kita nasihati aja. Tapi kalau orang sudah ditokohkan, sudah dianggap sebagai wow, suatu yang luar biasa, maka itu harus dibahas gitu. Supaya tidak berjatuhan korban yang lain gitu. Apa ini? Oh tapi bang, kata Syehril, orang yang nggak percaya Habib dianggapnya membenci Habib. Si Syehril kau percaya? Udahlah bang, kalau orang-orang seperti itu nggak usah kau tulis namanya di sini bang. Orang-orang kayak gitu ya, jangankan disuruh ngomong, ya kan? Disuruh mikir aja kagak bisa. Jadi pola pikir orang-orang kita sekarang kalau udah bersorban, udah berjubah, udah bergamis polos, itu udah orang suci. Nggak begitu kawan, nggak begitu. Nggak begitu, kalian nggak bisa melihat hati termasuk saya. Barangkali itu umpan untuk mendapatkan mangsa gitu. Ya, saya itu kalau untuk masalah menilai orang ini itu segala macam saya udah tahu gitu. Mana yang bisa disebut ulama, mana yang nggak bisa, mana orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, mana orang yang bisa mendirikan, yang sudah dan sedang juga akan selalu mendirikan sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi begitu saudara. Mana orang-orang yang betul-betul sudah mendirikan sholat, atau orang yang cuma sholat gitu. Sholat dia ada, mabuk dia ada, zina dia ada, minum pil koplo dia ada, narkoba juga dia ada. Ada kan orang seperti itu? Ada saudara. Jadi kita harus jeli. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam gitu. Bukan su'uban terhadap orang lain, tetapi kewaspadaan. Kita nggak serta-merta ada orang yang nggak tahu kita dari mana. Karena mukanya bersih, putih, kulitnya kemerah-merahan gitu ya. Punya jambang, brewok, manis, kalau ngomong hafal Quran. Lantas kita percaya 100% tanpa ada keraguan. Nggak boleh. Saya nggak berpendapat seperti itu, saya nggak seperti itu. Jadi ketika ada orang-orang yang melakukan hal itu, ketika kita bahas, itu bukan
mempermalukan Islam. Tetapi di situ kita harus membedakan yang mana seorang muslim yang kapan saja bisa melakukan kemaksiatan, yang bisa ingkar terhadap ajaran agamanya, daripada dibahas oleh orang lain. Karena seorang muslim itu bisa jadi ada juga yang munafik kan. Bukan ahli surga semua kan. Bukan ahli ibadah semua kan. Dari awal saya udah kasih tahu ke teman-teman semuanya, kalau misalnya ada tokoh-tokoh, jangan berlebihan, biasa aja. Kalau dia memang ulama, beliau memang orang baik, beliau memang orang yang bisa menjaga imannya, ya kan? Ilmunya bisa kita ambil, kita berguru ke beliau, ya sewajarnya aja antara guru dan murid. Jangan menuhankan dia. Kita jadi salah kaprah kadang-kadang. Nah. Bang, siapa yang kabur ke Yaman? Saya juga lagi nanya, Bang. Saya nggak tahu. Yang dimaksud presiden itu siapa sebenarnya. Jadi orang yang beragama dengan orang bertuhan itu beda. Orang beragama itu akan menganggap orang yang di luar daripada agamanya itu adalah musuh. Nah, kalau orang yang bertuhan itu, dia akan selalu saling mencintai kecuali kepada kemungkaran. Siapapun yang melakukan kemungkaran itu, siapapun yang melakukan kerusakan itu adalah musuh dia, lawan dia. Karena kalau orang kafir yang di luar daripada keimanan kita, mereka itu adalah orang-orang yang memang nggak tahu. Makanya begitu, nggak tahu tentang Islam. Ketika mereka tahu, mereka dapat hidayah, mereka syahadah, mereka itu lebih baik dari kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah dari sejak lahir mendapatkan Islam, saudari. Kenapa? Karena mereka ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah, di hari itu semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka kembali fitri, kembali menjadi fitrah sebagai orang yang suci. Nah, gitu ya, pada hari itu, pada saat itu. Kalau dia melakukan dosa lagi, disitulah dihitungkan lagi, dihitung lagi. Nah, jadi begitu, saudari. Jadi kalau sempat misalnya, contoh nih Syekh Boti misalnya, maksudnya syekhnya para boti, atau syekh penikmat lubang matahari. Kalau saya membocorkan itu, tentu saya akan dibully rame-rame. Beliau seorang hafidh, wajahnya bercahaya, kemudian ngomongnya lemah lembut kayak tai di pagi hari. Kalau saya membahas itu, apa yang terjadi dengan saya? Saya ini akan diklaim sebagai orang yang halal darahnya. Saya akan diklaim sebagai orang yang benci terhadap ulama, seorang hafidh. Dari dulu saya katakan, bukan jaminan seorang itu baik karena dia menghafal Al-Quran. Tetapi ketika dia menjalankan seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dia akan menjadi orang baik. Jadi muka seseorang itu hitam, dekil, buluk, itu nggak bisa dijangkau keimanannya, saudari. Ya kan? Iya, karena predator itu di saat menarik mangsa, dia akan terlihat tenang. Contoh buaya di rawa itu, ketika sedang memantau mangsanya itu, buruannya itu, dia santai sekali. Ketika sudah dekat dengan mangsanya, maka dia akan bereaksi, das! Gitu. Paham, saudara? Paham. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu waspada. Bagi kalian yang punya anak, kita nggak menyalahkan pesantren, kita nggak menyalahkan semua ustadz kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, jadi kita ini punya filter, punya alat untuk berpikir gitu. Nah, jadi kalau kesalahan dilakukan oleh satu orang, maka tidak bisa kita klaim bahwa semuanya seperti itu. Siapapun itu, kelompok manapun itu, organisasi manapun itu, instansi manapun itu. Nah, karena dalam sebuah kelompok atau sebuah perkumpulan, itu ada orang-orang yang namanya oknum. Tetapi ketika oknum itu dilindungi, nah itu baru boleh kita samakan. Oh, kalian sama semua tuh.
Nah, saya pernah membahas tentang kebobrokan beberapa orang pada saat itu. Kemudian saya berharap bahwa orang-orang tua yang ada dalam grup tersebut atau dalam komplotan tersebut mau menasehati orang-orang itu. Tapi apa yang terjadi? Saya yang memberikan kritikan terhadap mereka, saya yang berurusan dengan mereka, akhirnya saya harus mendekam 21 hari dalam penjara. 21 hari, bukan 20 ya. Nah, ternyata mereka itu anti kritik, saudara. Kalau kita berani membahas anak cucunya, kalau kita berani membahas orang tersebut, maka keluarganya akan ngumpul semua. Nah, dan itu semakin menarik buat saya. Mungkin bagi orang lain akan ketakutan. Kalau bagi saya akan menarik, biar kita seret semua aja sekalian gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ya, terseret semua kan. Kemudian kenapa saya nggak membahas lagi? Ya saya pertama udah bosan, yang kedua sudah banyak yang bahas. Nah, saya melirik aja yang nggak ada yang bahas. Contoh seperti perdukunan dulu kan belum ramai yang bahas, saya bahas. Gitu. Salam buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau komenan kalian terabaikan. Mungkin saya lagi fokus membahas ini. Jadi begitu, saudari. Kalau saya sih udah fix itu. Saya nggak percaya lagi orang-orang yang suka dusta itu. Ya kan? Suka klaim begini, klaim. Oh, kenapa orang suka klaim? Karena dia nggak punya. Kalau dia punya, ngapain klaim? Nah, kita ngaku-ngaku, kita begini, kita begitu. Itu karena kita nggak punya. Kalau kita punya, ngapain begitu? Orang udah tahu. Nah, jadi kita begini, dalam memberikan kritikan, nggak semua orang selain dari kita salah. Nggak gitu. Habib ada juga yang waras. Habib ada juga yang lurus. Habib ada juga yang benar gitu. Yang tidak pernah mengaku-ngaku dia dzurriyyah Nabi, yang tidak pernah memaksakan orang lain untuk harus memujanya. Ada juga seperti itu. Nah, contohnya teman-teman saya di sini, ada juga yang Habib. Kan nggak semua seperti itu. Nah, ketika saya bilang oknum, mereka memaksa saya untuk mengatakan bahwa itu adalah ilmu dari leluhur mereka. Habib yang benar tidak termasuk pembahasan, tidak. Makanya saya katakan, yang saya bahas itulah. Yang nggak saya bahas, bisa jadi dia nggak saya kenal, bisa jadi dia nggak berbuat seperti itu. Kenapa orang-orang pada marah ke saya? Karena menganggap saya menyamaratakan semua. Padahal sudah jelas, yang saya bahas itu yang bermasalah. Yang tidak sesuai antara omongan dengan perbuatan. Yang tidak sesuai omongannya dengan ajaran. Nah, yang saya bahas yang seperti itu. Yang nggak seperti itu, yang nggak perlu kita bahas. Begitu, saudara. Nah, cuman karena memang otak nggak nyampe, jadi nyalahin saya gitu. Dan saya nggak suka mengulang-ulang. Maksudnya pembahasan diulang-ulang, kayak nyinyir gitu. Kurang suka saya orang-orang nyinyir gitu. Sekalipun yang dibahas itu lawan-lawan saya gitu, nggak suka. Gitu. Nah, kayak sekarang misalnya orang mau bahas tentang Iran gitu. Kemudian kita nggak boleh mendukung Iran karena Iran itu lebih parah dari Zionis karena dia telah membantai umat Sunni. Nah, jumlah umat Sunni yang dibantai oleh Syiah itu lebih banyak daripada yang dibantai oleh Zionis di Palestina, saudari. Datanya dari mana? Dari Mossad. Saya nggak percaya Mossad. Saya nggak percaya Mossad. Ya kan? Enggak. Dari mana? Dari CIA datanya. Terkadang ketika sudah berpakaian seperti itu dianggap oleh umat orang cerdas, asal ngomong aja dianggap benar gitu. Sementara saya sebagai petani, padahal udah ngomong mencoba yang benar, tapi disalahkan juga. Gitu. Nah, contoh begini, ini nggak nyambung. Ngomong apa sih ente? Orang lain ngerti semua apa yang saya omongin, cuma dia. Apakah saya harus turun level seperti dia untuk menjawab pertanyaan dia? Enggak. Kenapa mereka menjadi tersangka? Kenapa mereka jadi terpidana? Karena mereka melanggar. Apa yang seharusnya mereka ketahui dan mereka amalkan itu, saudari. Nah, jadi keresahan ini mungkin tidak terpantau oleh banyak orang. Jadi kami orang-orang miskin,
Ya, kami rakyat jelata, civil society, kami sangat merasakan dampak itu. Sangat merasakan, saudari. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pejuang, mujahidin. Kan nggak seperti itu, saudari. Sementara kelakuannya itu sama sekali tidak seperti yang digunggungkannya, seperti yang digonggongkannya, saudari. Ya akhirnya ya menjadi menjahilin, bukan mujahidin. Ya, menjadi jahat, bukan jihad. Jadi begitu, saudari. Bagus seorang hafidz, bagus. Tapi tidak hanya sekedar karena dia menghafal Al-Quran, lantas dia bisa berbuat seenaknya. Kalau dia berbuat seenaknya, nggak ada arti sama sekali udah dia hafal. Oh, dia bisa terhapus dosanya. Enggak begitu. Justru orang-orang yang sudah tahu agama, orang-orang yang sudah hafal teksnya, seharusnya dia mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau kami oke lah, kami nggak tahu apa-apa. Tapi orang-orang yang tahu ini, atau nggak pura-pura tahu. Ada orang pura-pura tahu. Giliran disuruh baca, kebalik. Ya'ani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Saya masih terngiang-ngiang itu. Gaya kebanyakan. Itu namanya kebanyakan gaya. Ya. Kebanyakan gaya. Sehingga karena terlalu kebanyakan gaya, roboh akhirnya. Karena nggak cocok. Ini saya sangat miris sekali ya. Banyak sekali persoalan yang terjadi di negeri kita ya. Nah, itu kan kalimat yang sangat miris sekali. Bukan ulama. Cuman berpakaian ulama. Begitu. Iblis aslinya. Iblis. Jadi begitu, saudari. Jadi mencemarkan nama baik syekh-syekh kita yang ada di Nusantara ini. Ya. Ya, jadi jangan gampang kagum, saudara. Melihat orang hidung mancung, muka merah merona, bibir merah merona, ngomong lemah lembut, jenggotnya ada. Dia berasal dari negeri asing, dari negeri Firaun sekalipun misalnya. Jangan gampang terkecoh. Disitulah salah ketika kita selalu husnudzon tanpa waspada. Husnudzon itu harus wajib husnudzon. Kita nggak boleh berburuk sangka terhadap orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika kita mempercayai 100% kepada seseorang, menganggap dia seorang yang suci. Nah, kecuali orang-orang yang sudah teruji. Makanya puji setelah diuji. Sanjung kalau kamu sudah kenal dia. Karena kapan hari, ya saban hari, dia bisa melakukan sesuatu yang melanggar dari ajaran agama, saudari. Begitu. Ketika saya ngomong seperti ini, saya itu nggak harus ditanyakan mondok di mana, enggak. Ya, enggak perlu ditanya itu. Saya punya otak, saya punya mulut, saya punya lidah, sehingga saya bisa berbicara. Enggak hanya orang yang mondok aja bisa berbicara, ya kan? Nah, ini kalau sudah begini, bahaya, saudara. Jadi adanya fobia terhadap pondok pesantren, fobia terhadap ustadz, fobia terhadap kiai, fobia terhadap ulama gitu. Dan itu nggak kita salahkan. Kenapa nggak kita salahkan? Karena memang ada kejadian-kejadian seperti itu yang kebetulan terjadi di pondok. Kenapa? Kalau terjadi di pondok seperti itu cepat viral. Karena itu bukan tempatnya. Paham nggak? Contoh nih, ada pondok pesantren. Di situ ada perilaku yang melanggar syariat Islam. Kenapa sangat cepat tersorot dan cepat tersohor? Karena di situ bukan tempatnya. Di situ tempat mendidik agama, mendidik, melatih santri, segala macam. Hal-hal yang baik di situ. Terus kenapa dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti yang kita saksikan dalam kurun waktu terakhir ini? Iya, stigma. Begitu juga di Aceh. Kenapa ketika di Aceh ada hal yang nyeleneh langsung tersorot? Karena di sini sedang diberlakukan atau sedang ada percobaan untuk penerapan syariat Islam. Jadi kalau di tempat lain mungkin udah terbiasa. Bukan akhir zaman. Bukan. Fenomena ini dari dulu sudah ada. Kalau nggak dilakukan oleh orang dulu, maka orang sekarang nggak tahu.
bukan akhir zaman atau awal zaman. Oke ya. Saya di sini sangat miris sekali, dan perbuatan itu juga tidak terlepas dari manapun, bukan hanya di luar daerah yang tidak ada syariat Islam, yang tidak ada perda, di sini juga ada. Nah, perbuatan-perbuatan yang apalagi ini sudah terpublikasi, karena banyak platform media sosial sekarang. Kalau dulu kan nggak ada, mungkin nggak tahu kita, aksesnya lambat dulu gitu. Kecuali kalau masuk TV dulu baru kita tahu gitu. Nah, kalau sekarang di mana-mana berita bisa kita akses gitu. Nah, dan dalam hal ini saya berbicara tentang orang-orang dalam agama Islam. Kenapa? Karena saya nggak mau ikut campur urusan orang lain, agama lain gitu. Di agama lain juga ada, tapi saya nggak bahas. Kenapa? Itu urusan orang. Mungkin karena ketidaktahuan saya tentang agama lain, mungkin itu dibenarkan oleh agamanya. Nah, walaupun sedikit banyaknya, di dalam Islam itu, ya kita hidup di komunitas Islam. Saya sendiri beragama Islam, agama ya. Nah, saya beragama Islam, saya seorang Muslim, karena pengakuan, gitu ya. Tetapi, ya seperti itu yang saya saksikan, saudari. Dari segala hal, ekonomi, politik, sosial, agama sekalipun, was-was kita. Ada nggak kekhawatiran dari orang-orang yang menitipkan anaknya ke pondok? Ada nggak kekhawatiran? Ada. Akibat apa? Ada perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di pondok pesantren. Tapi bukan pondoknya yang harus kita musuhi, saudari. Pondok nggak salah. Penerapan kurikulum pendidikan di situ sudah jelas. Dan itu nggak masuk kurikulum. Itu penyimpangan. Itu pelanggaran. Nah, itu yang kita harus cerdas dalam berpikir, dalam dalam menganalisa, saudari. Nah, ya.